Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anak-anak, nama saya Hafidz Sukron. Saya di SMP Rahmat mendapat tugas untuk Satgas Penanganan COVID-19 yang tujuannya adalah seandainya nanti diperbolehkan masuk, anak-anak sudah bisa sekolah dengan aman. Karena COVID-19 ini merupakan pandemi yang luar biasa dan sudah memakan korban begitu banyak. Hari ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana protokol kesehatan yang akan dilakukan atau dilaksanakan di sekolah SMP Rahmat demi keselamatan bersama. Perlu diketahui bahwasanya coronavirus disease atau virus corona 19 ini adalah virus yang menyerang sistem pernapasan, yang menyebabkan gangguan ringan sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga sampai kematian. COVID-19 dapat menular melalui dari manusia ke manusia melalui percikan atau droplet dari penderita yang bersin atau batuk, atau kontak langsung dengan penderita atau permukaan benda-benda yang terkontaminasi. COVID-19 masuk ke tubuh melalui hidung, mulut, tangan, dan terkontaminasi virus. Untuk itu perlu pencegahan yang ekstra sehingga perlu peran seluruh masyarakat, termasuk juga siswa sebagai warga sekolah, dapat memutus mata rantai penularan COVID-19 harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Baiklah, ini adalah protokol kesehatan yang ada di sekolah SMP Rahmat, baik secara umum maupun khusus untuk SMP Rahmat. Secara umum, protokol kesehatan harus memenuhi 3M. Yang pertama adalah mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Yang kedua, memakai masker. Dan yang ketiga, selalu menjaga jarak. Untuk protokol kesehatan sekolah, yakni yang pertama, anak-anak sebelum berangkat harus melakukan atau melaksanakan sarapan terlebih dahulu. Yang kedua, menggunakan masker. Yang ketiga, membawa hand sanitizer. Yang keempat, membawa perlengkapan pribadi. Jadi, anak-anak tidak boleh saling meminjam atau berbagi makanan, sehingga yang itu dikhawatirkan bisa memberikan penularan kepada teman-temannya. Yang kedua, selama di dalam perjalanan harus tetap menerapkan 3M. Hindari menyentuh permukaan benda-benda yang membahayakan seperti wajah yang bersinggungan langsung dengan mulut. Yang kedua, benda-benda yang sering disentuh oleh orang. Yang kedua, menerapkan etika batuk dan bersin, sehingga kalau batuk ditutup pakai siku. Yang selanjutnya, sebelum masuk gerbang sekolah, pengantar dilakukan di lokasi yang sudah ditentukan. Yang kedua, menerapkan 3M. Yang ketiga, melakukan pengukuran suhu tubuh. Suhu tubuh yang memenuhi atau diperbolehkan masuk sekolah adalah 36 derajat. Nah, di atas 36 derajat itu tidak diperbolehkan masuk sekolah. Yang berikutnya, selama KBM, pelaksanaan KBM di sekolah, yang pertama harus menerapkan 3M. Yang kedua, menggunakan alat pribadi. Yang ketiga, dilarang pinjam-meminjam peralatan sekolah. Untuk berikutnya adalah KBM berakhir. Setelah KBM berakhir, menerapkan 3M, siswa
dijemput di lokasi yang sudah disediakan sekolah. Yang keempat atau berikutnya dari pelaksanaan protokol kesehatan sekolah, yang pertama adalah menerapkan 3M. Terus menghindari menyentuh area wajah, langsung pulang, dan jangan mampir ke rumah teman atau kemanapun. Sesampai tiba di rumah, yang perlu harus dilakukan adalah membersihkan diri atau mandi dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi dengan keluarga. Yang keempat, melakukan hidup sehat. Itu adalah protokol kesehatan yang harus dilakukan dan benar-benar dengan ketat oleh seluruh warga sekolah. Sehingga dengan ikhtiar ini kita bisa, harapannya kita bisa selamat dan kita tetap hidup sehat. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya atas nama Fitzukron mengucapkan salam sehat dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.